Salam, kakak senior. Fang Muking melihat pria parubaya kurus di cermin dan segera memanggil dengan hormat. Kakeknya pernah menyelamatkan pria parubaya ini, dan karena itu, dia bisa berbicara dengannya. Katakan saja apa itu. Pria parubaya kurus itu menatapnya dan berkata lagi. Kakak senior, kakekku meninggal karena harta karun tertinggi. Harta karun itu sekarang ada di tangan orang asing. Baru saja, dia melukaiku dengan serius. Fang Muking membungkuk sedikit dan berkata dengan ekspresi yang sangat malu. Aku tahu tentang kakekmu, tetapi semua ini sesuai dengan aturan daun dewa abadi. Orang itu bisa memasuki gelombang energi, jadi dia seharusnya tidak lebih lemah dari 7 gumpalan api ilahi. Kakekmu telah membantuku. Aku akan membantumu untuk terakhir kalinya dan membantumu membangun kerajaan dewa. Pria parubaya kurus itu berkata kepada Fang Muking tanpa ekspresi. Kakak senior, dia baru saja melukaiku dengan serius. Aku ingin balas dendam. Fang Muking mengangkat kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup dengan ekspresi dingin di wajahnya. Balas dendam. Bahkan tidak memikirkannya. Selama dia melakukan sesuatu sesuai dengan aturan daun dewa abadi, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Pria parubaya kurus itu berkata langsung kepadanya. Saya akan menyiapkan beberapa materi untuk Anda dalam beberapa hari ke depan. Saya akan mengirimkan kerajaan ilahi kepada Anda dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, saya akan melihat gelombang energi terbesar dalam 100.000 tahun terakhir. Saat dia terus berbicara, sosoknya menghilang dari cermin. Kakak senior, ketika Fang Muking mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi yang sangat malu muncul di wajahnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak, aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Ekspresi Fang Muking agak jahat saat dia meraung dengan suara rendah. Ya, dia membunuh keturunan langsung dari Guntur Mengejutkan Abadi. Jika saya memberitahu Guntur Mengejutkan Abadi tentang berita ini, para ahli Guntur Mengejutkan Abadi pasti akan membalas dendam. Tapi bagaimana saya bisa memberitahu mereka? Saya tidak punya cara. Wajah Fang Muking dipenuhi dengan kedengkian saat dia meraung. Dia tidak bisa menemukan cara untuk membalas dendam. Seorang pria yang sangat aneh muncul di daun dewa abadi. Dia mampu menemukan harta apapun dalam gelombang energi pada saat pertama yang memungkinkan. Selama 20 jam ini, orang itu memperoleh total 2 artefak dewa dan lebih dari 100 tingkat setengah dewa, harta. Selama periode waktu ini, kami tidak mendapatkan satu harta pun. Ini adalah letusan gelombang energi terbesar dalam 100.000 tahun terakhir. Jumlah harta lebih dari 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat ini, lebih dari 10 makhluk besar mengambang di depan gelombang energi di sisi Eternal Thunder celap di wilayah utara. Seorang pria parubaya berkata dengan wajah muram. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dengan adanya orang itu, kita tidak akan bisa mendapatkan harta yang lebih kuat lagi. Jika kita melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa tahun kita harus menunggu. Seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh. Orang itu mendapatkan harta sejati sayap tulang terakhir kali, dan kecepatannya sebanding dengan ahli alam Dewa Puncak. Akan sangat sulit bagi kita untuk menyerangnya kecuali kita melakukan penyergapan terlebih dahulu. Pria parubaya itu melirik orang-orang di sampingnya dan berkata, kalau begitu kita akan menyergap di gelombang laut dan menunggu dia bergerak. Selama kita mengelilinginya, kita dapat dengan mudah membunuhnya. Seorang penatua akhirnya membuat keputusan. Baiklah. Semua orang mengangguk setuju. Dengan sedikit gerakan, mereka terbang ke hilir. Mereka ingin memasuki gelombang energi dari tempat lain. Sebaliknya, mereka datang ke sini dan melakukan penyergapan. Fang Muking tidak tahu bahwa petir abadi telah memperhatikan Wang Xian ketika dia berpikir untuk membunuhnya. Saat ini, Wang Xian masih mengambang dengan tenang di depan gelombang energi. Dari waktu ke waktu, dia akan bergerak untuk mendapatkan harta satu demi satu. Aku telah menemukan 6 gumpalan senjata dewa api ilahi, mutiara petir surgawi. Aku telah menemukan 7 gumpalan senjata dewa api ilahi, mutiara petir surgawi. Aku telah menemukan 5 gumpalan senjata dewa api ilahi, guntur palu. Lebih dari 10 menit kemudian, semut pencari harta karun tiba-tiba mengirim satu pesan demi satu. Setelah menerima pesan itu, Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat nama artefak dewa dan lokasi artefak dewa, dia sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Artefak ilahi tidak keluar dari lubang hitam pasang surut. Sebaliknya, mereka datang dari hilir. Posisi mereka masih berubah. Heavenly Thunder Pearl, Thunder Hammer. Tidak,
Ini adalah orang dari Eternal Shocking Thunder yang berada di gelombang laut. Apa yang mereka lakukan? Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap ke tengah pasang laut. Apakah mereka menungguku? Aku tidak berharap semut pencari harta karun ini memiliki efek seperti itu. Masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi yang kuat di tangan mereka. Mereka harus menjadi ahli terkemuka dari Eternal Shocking Thunder. Dia tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke semua tempat sebelum dia berdiri di sana dengan tenang. Dengan kewaspadaannya, Wang Xian terus memancing harta karun dari waktu ke waktu. Namun, kali ini, dia menghindari puluhan sosok yang tersembunyi di balik gelombang laut. Meskipun dia memperoleh lebih sedikit harta, itu tidak terlalu mempengaruhinya. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Xian berdiri diam di sana selama 5 hari. Selama 5 hari ini, dia tidak melangkah ke sekitar puluhan sosok itu. Ini juga menyebabkan puluhan ahli dari petir abadi sedikit mengernyit. Pihak lain tidak bergerak selama 5 hari. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mereka adalah atasan dari guntur mengejutkan abadi di sini. Masih ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian merasakan bahwa angka gelombang energi berkurang satu per satu. 3 hari kemudian, hanya 5 orang yang masih berada di dalam. Dalam 8 hari ini, Wang Xian memperoleh 3 senjata ilahi lagi. Meskipun tingkat senjata ilahi sangat rendah, panennya benar-benar menakutkan. Adapun harta tingkat demigod, bahkan ada lebih banyak lagi. Yang lain pergi. Pada saat ini, informasi yang dikirim oleh semut pencari harta karun sedikit mengejutkan Wang Xian. Di lautan pasang, hanya ada 4 sosok yang masih ada. Keempat sosok ini masing-masing adalah 2 palu guntur dengan 5 gumpalan api ilahi, 1 mutiara guntur dengan 5 gumpalan api ilahi, dan 1 awan guntur dengan 5 gumpalan api ilahi. Dari selusin sosok awal, masing-masing dari mereka memiliki 6 atau 7 gumpalan senjata ilahi di tangan mereka. Sekarang, hanya ada 4 dari mereka yang tersisa. Keempat ini adalah yang terlemah di antara selusin orang. Mata Wang Xian berkedip. Namun, bahkan jika mereka adalah yang terlemah, mereka setidaknya harus memiliki kekuatan 7 gumpalan api ilahi untuk dapat bertahan di gelombang laut. Tapi jika itu hanya 7 gumpalan api ilahi. Mata Wang Xian berbinar. Bahkan jika ada 8 gumpalan api dewa di antara mereka, saya tidak takut. 4 di antaranya tidak dapat mengelilingi saya. Saya tidak takut meskipun ada 9 gumpalan api dewa. Dia bergumam dan perlahan terbang ke depan. Apa yang terjadi? Apakah dia menemukan senjata dewa lainnya? Melihat Wang Xian terbang masuk, Meng Muxin, Li Muyan, dan yang lainnya sedikit terpana. Mata mereka berbinar. Setiap kali dia terbang, dia akan mendapatkan senjata suci. Lord Duo Bao sedang bergerak. Senjata ilahi lain muncul. Pasti, Tuan Duo Bao terlalu mengagumkan. Dalam 8 hari terakhir, jumlah total harta tingkat demigod di tangannya setara dengan 4-5 senjata dewa, kan? Di daerah sekitarnya, semua orang tergerak sekali lagi saat mereka melihat Wang Xian terbang menuju gelombang energi. Sebanyak 5 senjata ilahi diperoleh dalam 8 hari. Semua harta tingkat setengah dewa yang ditambahkan bersama-sama sebanding dengan 4 hingga 5 senjata dewa. Oleh karena itu, selama periode ini, orang-orang di sekitar mereka memanggilnya Tuan Harta Karun. Memiliki banyak harta berarti memiliki banyak harta. Apakah ada lebih banyak senjata ilahi? Dalam 8 hari, bahkan beberapa pembangkit tenaga daun dewa abadi tahu tentang Wang Xian. Beberapa dewa dengan 8 gumpalan api ilahi berkumpul dan menatap lokasi Wang Xian dengan mata berbinar. Omong-omong, mereka sangat iri pada Wang Xian karena mendapatkan harta karun seperti itu. Jika mereka memiliki kemampuan seperti itu, bukankah mereka akan kaya? Aku ingin tahu senjata ilahi apa itu. Semua orang menatap sosok itu saat dia terbang ke gelombang energi. 4 orang. 2 dari mereka berada di level 7 gumpalan api suci. 2 dari mereka telah menyalakan 8 gumpalan api suci. Wang Xian terbang di atas gelombang energi dan mengaktifkan mata naga 5 unsur yin yang miliknya. 4 sosok muncul di garis pandangnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Bagaimana mungkin harta di gelombang energi sama berharganya dengan keempat harta ini? Selama dia membunuh mereka semua, dia akan mendapatkan setidaknya 4 senjata dewa dengan 5 gumpalan api dewa. Aku tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melompat langsung ke gelombang energi. 4 orang berani membunuhku. Bersiaplah untuk mati. Dia menatap keempat sosok yang tersembunyi di bawah gelombang energi dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Lebih dari selusin orang bersembunyi di sekitarnya. Dengan kekuatan Wang Xian,
dia tidak akan berani menerobos masuk ke tempat ini dengan gegabah bahkan jika dia memiliki sayap suci pencipta. Tapi sekarang, dia tidak takut meski ada dua dewa dengan 8 gumpalan api suci. Suara mendesing. Saat dia memasuki gelombang energi, Wang Xian segera merasa bahwa gerakannya agak terhambat dan kekuatan serangannya berkurang. Saat sayap ilahi dari permulaan dibentangkan, semua perlawanan menghilang. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mengunci pandangannya pada dewa dengan 7 gumpalan api ilahi. Berdengung. Tubuhnya sedikit gemetar dan sosok Wang Xian langsung muncul sekitar 1 kilometer jauhnya dari dewa dengan 7 gumpalan api dewa. Sial, mungkinkah keberuntungan kita tidak baik? Belum ada senjata dewa yang kuat untuk menariknya selama 7 hingga 8 hari terakhir. Seharusnya tidak demikian. Pada saat ini, pria parubaya yang sedang duduk bersila di kedalaman 100.000 meter dalam gelombang energi sedang melihat kebosanan. Pada awalnya, semua ahli petir abadi tingkat atas telah berkumpul dan menunggu mangsa mereka. Mereka tidak menyangka pihak lain tidak datang selama 7 atau 8 hari, jadi mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Beberapa dari mereka telah kembali ke benua Guntur untuk menangani beberapa masalah. Namun, mereka masih meninggalkan 4 orang di sini. 2 dewa api dewa 7 gumpalan dan 2 dewa api dewa 8 gumpalan. Menurut perkiraan mereka, orang yang mendapatkan sayap tulang mungkin telah menyalakan 7 gumpalan api suci, atau dia mungkin telah menyalakan 8 gumpalan api suci. Namun, meski dia memiliki kekuatan 8 gumpalan api suci, mereka masih bisa meninggalkannya. Namun, pada saat ini, aura menakutkan benar-benar menyelimuti dirinya. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat ke kiri. Pada saat ini, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Pria muda dengan sayap tulang itu menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. PFFT. Cakar naga langsung menyambar tubuhnya. Dengan sejumput lembut, dia membunuhnya seketika. Suara mendesing. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Tatapannya tertuju pada Tuhan yang lain dengan 7 gumpalan api ilahi. Keempat dewa itu diposisikan ke segala arah. Mereka semua berada dalam indera masing-masing. Setelah Wang Xian mengejutkan dewa dan membunuhnya, dia harus bertindak secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan ditemukan dengan sangat cepat. Berdengung. Sayap suci yang belum tahu mengepak. Gelombang energi tidak mempengaruhi Wang Xian sama sekali. Kecepatan dewa di puncak keadaan dewa bukanlah sesuatu yang dapat ditanggapi oleh dewa 7 gumpalan api ilahi. Apa, kamu? Ketika lelaki tua itu merasakan niat di sampingnya, dia menoleh dan melihat cakar naga yang sangat besar menyerangnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia berseru. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditangkap oleh Wang Xian. Berdengung. Kekuatan destruktif yang tak terlihat mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia mati seketika. Tidak bagus, sesuatu terjadi. Pada saat ini, suara pria parubaya itu langsung menarik perhatian kedua tetua lainnya. Ketika mereka melihat cakar naga Wang Xian membunuh salah satu temannya dalam sekejap, ekspresi kaget dan marah muncul di wajah mereka. Sialan, dia benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam pada kita. Ekspresi seorang tetua dengan 8 gumpalan api ilahi sedikit berubah. Ketika dia melihat Wang Xian menyerangnya, dia segera mengangkat palu petir di tangannya. Retakan, retakan, retakan. Kekuatan guntur dan petir yang mengerikan terbentuk di gelombang laut. Penjara guntur meliputi area seluas 100 km. Murka guntur. Dia mengeluarkan raungan marah dan kilatan guntur dan kilat menyerang Wang Xian secara langsung. Berdengung. Wang Xian melihat guntur dan kilat menyerangnya, tetapi kecepatannya masih maksimal. Di depannya, pola Tiang Yin dan yang mengambang perlahan, menghalangi serangan petir dan guntur. 8 gumpalan api suci. Orang ini memiliki kekuatan 8 gumpalan api suci. Lei San, datang dan bantu dia. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Xian dengan mudah memblokir serangannya, ekspresinya sedikit berubah. Ia langsung berteriak keras. Rantai awan petir. Mutiara guntur surgawi di atas kepala lelaki tua lainnya berputar. Sebuah rantai terbang keluar dari mutiara guntur surgawi dan menyerang Wang Xian secara langsung. Kamu berani membunuh kami. Ayo tetap di sini hari ini. Kerajaan ilahi, penindasan domain petir surgawi. Aku ingin hartamu itu. Penatua memegang Thunder Hammer di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkan. Kerajaan ilahi langsung muncul di belakang. Kerajaan dewa yang jaraknya lebih dari 10 juta kilometer segera muncul dari gelombang laut. Dia mengangkat tinggi Thunder Hammer di tangannya. Banyak sambaran petir yang megah dan menakutkan jatuh dari kerajaan ilahi ke palu petir.
Seluruh guntur palu itu seperti palu yang bisa menghancurkan dunia. Itu sangat menyerang Wang Xian yang terbang di atas. Kemunculan tiba-tiba pemandangan di laut pasang mengejutkan semua orang di wilayah utara dan timur. Terutama mereka yang menyaksikan Duo Tuan Bao menangkap senjata suci dari tepi. Ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba kerajaan ilahi dari guntur, ekspresi mereka berubah drastis. Oh tidak, Duo Bao sedang diserang. Orang-orang Eternal Shocking Thunder menyergapnya. Sialan, orang-orang tercela itu. Ekspresi para ahli daun dewa abadi tingkat atas yang telah terpana oleh pemandangan ini sedikit berubah. Mereka segera terbang ke langit. Hahaha, sudah 8 hari. Kami akhirnya menunggu orang itu. Pada akhirnya, harta itu masih menjadi milik Eternal Shocking Thunder kami. Tawa gila datang dari sisi berlawanan. Segera, 7 atau 8 ahli guntur mengejutkan yang telah menerima berita itu terbang langsung ke gelombang laut. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat panas. Sepertinya harta itu ditakdirkan untuk bersama petir abadi kita. Suara yang sedikit mengejek terus terdengar. Mereka mengembalikan kalimat ini ke Wang Xian. Oh tidak, ketika Meng Muxin, Li Muyan, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mata mereka tertuju pada gelombang laut. Oh, pertempuran telah terjadi. Namun, pada saat ini, di depan barisan teleportasi benua daun dewa, Fang Muking berdiri dengan hormat di depan barisan. Hantu perlahan terwujud. Saat dia muncul, dia merasakan kekuatan gelombang laut dan sedikit menyipitkan matanya. Kakak senior, Fang Muking berdiri di depan pria parubaya kurus itu dan memanggil dengan hormat. Ayo pergi dan lihat apakah kelompok Eternal Shocking Thunder sedang mencari kematian. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan sebuah rakit kayu muncul di bawahnya. Rakit menangkap Fang Muking dan langsung terbang menuju tepi gelombang energi. Kali ini, harta karun dalam bahaya. Aku tidak berharap guntur mengejutkan abadi begitu tercela, untuk benar-benar melakukan penyergapan di sana. Mereka pasti menggunakan metode tercela ketika mereka melihat bahwa Tuan Harta telah memperoleh begitu banyak harta dan artefak ilahi. Pria parubaya itu membawa Fang Muking ke tepi, dan suara-suara segera masuk ke telinganya. Pria parubaya itu melihat gelombang energi dan menoleh untuk melihat Fang Muking ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Siapa harta itu? Dia bertanya. Kakak senior, harta itu adalah orang yang mendapatkan harta itu. Aku tidak tahu teknik aneh apa yang dia miliki untuk dapat melihat gelombang energi secara akurat. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memperoleh beberapa artefak dewa. Harta karun lainnya yang ditambahkan bersama tidak kurang dari 4 atau 5 artefak dewa. Fang Muking berkata dengan gigi terkatup. Oh, begitu. Pria parubaya mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi bingung. Mendapatkan begitu banyak senjata ilahi dalam beberapa hari terakhir, belum lagi Fang Muking, bahkan dia heran dan sedikit iri. Dia bahkan telah menggunakan kerajaan sucinya. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada dalam gelombang energi, melihat 8 gumpalan api ilahi melepaskan domain mereka secara langsung. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Aku harus memberikan segalanya. Tatapannya menyapu area di seberangnya. Ketika dia melihat sosok perkasa dari petir abadi terbang ke arahnya, sayapnya bergetar hebat. Berdengung. Kecepatan sayap suci yang belum tahu dilepaskan hingga batasnya. Wang Xian menatap palu guntur yang menyerangnya dan menarik garis di udara. Dewa dari 8 api ilahi akan melepaskan kekuatan penuhnya dalam gelombang energi. Itu akan sangat dilemahkan oleh dampak kuat dari gelombang laut. Pola yin dan yang pada tubuh Wang Xian berputar perlahan. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang muncul di sekelilingnya. Retakan, 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 retakan. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan mendarat di mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, menghasilkan suara tabrakan yang kuat. Keke, hancurkan untukku. Dewa 8 gumpalan api ilahi menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Dia memegang Thunder Hammer dengan tangannya yang lain. Boom, retak-retak-retak. Petir yang lebih eksplosif muncul di Thunder Hammer-nya. Namun, saat ini, Wang Xian hanya berjarak 1000 meter darinya. Inilah waktunya. Wang Xian, yang juga melepaskan kekuatan penuhnya, menembakkan niat membunuh yang dingin dari matanya. Sosoknya berkedip-kedip dengan cahaya dan kegelapan. Pergi ke neraka. Dewa 8 gumpalan api ilahi meraung dengan marah. Sebuah sambaran petir yang sangat besar menyambar ke arahnya. Berdengung. Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa prima dengan keras dan meledak dengan kecepatan penuh. Petir menyambar tubuhnya dan melewatinya. PFFT. Saat berikutnya, ketika 8 gumpalan dewa api ilahi tertegun,
pedang panjang berwarna merah darah menembus kepalanya. Aura yang dipenuhi dengan pemusnahan meluas ke seluruh tubuhnya. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan seluruh kerajaan ilahi diserap ke dalam sarang induk. Apa, sialan, kamu benar-benar membunuh Thunderbolt. Pada saat ini, suara yang sangat marah datang dari belakang. Ketika lelaki tua itu melihat rekannya dibunuh begitu cepat, matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Seseorang dengan level yang sama dengannya sebenarnya terbunuh dengan mudah. Kecepatannya sangat menakutkan. Segera, lelaki tua itu menatap sayap suci yang belum tahu di belakang Wang Xian dan ekspresinya berubah. Sayap tulang itu sebenarnya bisa membuatnya bergerak begitu cepat di lautan pasang. Ini dia tidak terpengaruh sama sekali di gelombang laut. Dengan perbedaan seperti itu, tidak heran dia bisa membunuh ahli dengan level yang sama. Pantas saja dia berani datang dan menyerang mereka. Dia mengandalkan sayap tulang. Ini adalah harta tertinggi. Aku harus menahannya di sini hari ini. Kalau tidak, akan sulit untuk menangkapnya di gelombang laut. Aku harus menjebaknya dan menunggu Demon Guntur dan yang lainnya datang. Pikiran lelaki tua itu dipenuhi dengan pikiran. Menabrak. Dalam sekejap, rantai petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari manik petir surgawi dan melilit Wang Xian. Haha, layak untuk membunuh mereka bertiga. Wang Xian melihat rantai petir menyerangnya. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan dengan mudah menghindari rantai itu. Dengan kecepatannya, serangan dari 8 api ilahi bahkan tidak bisa mencapainya di gelombang laut. Dia mendongak dan mengebor keluar dari gelombang laut. Aku mendapat 3 harta lagi. Lumayan, lumayan. Setelah terbang keluar dari lautan, dia melihat ke arah Eternal Shocking Thunder dan dewa-dewa lain yang terbang di atasnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Kakak Thunder Demon, tangkap dia. Dia baru saja menyerang kita. Thunder dan yang lainnya dibunuh olehnya. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, tubuh Lei San terbang keluar dari gelombang laut. Dia berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Apa? Pada saat ini, ketika para dewa yang terbang di atas mendengar suara Lei San, wajah mereka sedikit membeku dan mata mereka membelalak. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka yang sedang menyergap dan bersiap untuk menyerang orang itu? Mengapa pihak lain yang menyerang mereka sekarang? Selanjutnya, ada 3 dewa yang dibunuh olehnya. Ini, apa yang sedang terjadi? Sialan, mungkinkah dia menemukan penyergapan kita? Wajah seorang pria parubaya berubah pucat. Dia segera meraung, hentikan dia. 7 hingga 8 dewa dengan setidaknya 7 gumpalan api dewa terbang menuju Wang Xian. Menabrak, Wang Xian melayang di udara dan mengepakkan sayap tulangnya. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan kalian berdua? Dia berbalik perlahan dan terbang menuju arah daun ilahi yang abadi. Badai guntur angkasa. Dewa yang berada di tengah 9 gumpalan api ilahi memiliki wajah pucat. Dia meraung dan kilat muncul di bawah kakinya. Ledakan. Petir di bawah kakinya meledak dengan ledakan keras. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, suara badai terdengar di bawah kakinya. Kecepatannya sangat menakutkan. Wang Xian merasakan kecepatan lelaki tua itu dan mengangkat alisnya sedikit. Dia melepaskan sayap suci yang belum tahu dengan kecepatan penuh. Menabrak. Dalam sekejap, jarak di antara mereka dengan mudah dipisahkan. Di belakang mereka, kelompok Eternal Thunder celap mengejar mereka dengan ekspresi malu di wajah mereka. Apa-apa yang terjadi? Bukan orang-orang Thunder celap abadi yang menyergap Duo Bao, tapi Duo Bao yang menyerang mereka. His, FCK, Lord Duo Bao membunuh 3 ahli tiada taraf Thunder celap abadi. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, orang-orang dari sisi daun dewa abadi di wilayah timur mendengar suara-suara yang datang dari depan, dan semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukan Tuan Duo Bao yang disergap, tapi Tuan Duo Bao yang pergi untuk membunuh mereka. Pantas saja Tuan Duo Bao belum terbang ke Laut Pasang dalam beberapa hari terakhir. Dia sedang menunggu kesempatan. Sungguh kecepatan yang cepat. Dia berada di puncak kondisi dewa. Bahkan kecepatan master hanya biasa-biasa saja. Di atas rakit kayu di depan gelombang laut di wilayah timur, pria parubaya kurus itu memandangi Wang Xian yang terbang ke arahnya. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Kecepatan seperti itu pasti berada di puncak kondisi dewa. Kecepatan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Selain itu adalah bagian yang sangat penting. Apakah sayap tulang itu harta karun? Pria parubaya itu meminta Fang Muking di sampingnya dengan tatapan membara. Itu benar, kakak senior.
Itu adalah harta karun ini. Itu semua karena sayap tulang inilah dia bisa memiliki kecepatan yang mengerikan. Kata Fang Muking dengan ekspresi terbakar juga. Sialan, kamu membunuh 3 ahli kami. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di depan gelombang laut, petir abadi dan pembangkit tenaga listrik lainnya mengejar Wang Xian. Namun, Wang Xian telah memasuki sisi daun ilahi yang abadi. Dia merasakan sekelompok orang mengejarnya dan mengangkat alisnya. Bajingan dari Eternal Thunderclap itu benar-benar berani memasuki wilayah kita. Serang. Ketika pembangkit tenaga dari daun Dewa Abadi melihat bahwa mereka berani memasuki wilayah mereka, wajah mereka menjadi dingin. Mereka segera mendatangi mereka dan menyerang pusat kekuatan petir abadi yang telah melangkah ke wilayah mereka. Sialan, orang pembawa sial kalian. Ketika mereka melihat pembangkit tenaga daun Dewa Abadi mengisi daya, mereka tampak sangat malu. Hehe, kecepatanmu agak lambat. Wang Xian berhenti dan berkata dengan mengejek ke pembangkit tenaga Eternal Thunderclap. Kamu mencari kematian. Eternal Shock Lightning dan para ahli lainnya juga berhenti di jalur mereka. Mereka meraung dengan wajah muram. Dewa dengan 7 gumpalan api ilahi mengangkat palu guntur di tangannya dengan marah dan meretas posisi Wang Xian. Dentang. Wang Xian melambaikan tangannya dan pedang darah naga di tangannya memblokir sambaran petir. Beraninya kamu menjadi begitu sombong setelah memasuki area daun Dewa Abadi kita. Duri maut, mekar. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Di udara, di bawah serangan 7 gumpalan Dewa Api Ilahi, bunga duri hijau muncul di bawah kakinya. Sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, bunga duri mekar. Huala, suara lemah terdengar, dan bunga duri yang mekar menyelimuti pria parubaya itu. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan pria parubaya itu langsung diselimuti oleh Tone Flower. Dia bahkan tidak mengeluarkan teriakan. Apa? Itu duri kematian, mundur. Wajah semua orang dari Eternal Shocking Thunder berubah drastis, dan lelaki tua di tengah berteriak dengan wajah muram. Tatapannya tertuju pada pria parubaya kurus yang telah menyerang, dan ekspresinya sangat jelek. Duri maut, ini Li Jinghong. Pria tua itu menatap pria parubaya kurus itu dan berteriak dengan wajah muram. Jika kamu ingin masuk ke daerah kami, kamu harus membayar harga. Li Jinghong, yang berada di atas rakit kayu, menatap pria parubaya itu dan berkata dengan acuh tak acuh. HMPH, dewa dengan 8 gumpalan api dewa masih berani bersikap sombong. Pria tua itu dengan dingin mendengus ketika mendengar kata-katanya. Dia memutar kepalanya dengan ekspresi jelek dan langsung pergi. Terlepas dari apakah itu sisi mereka atau sisi lain, ada susunan yang diatur oleh dewa-dewa yang kekal, jadi mereka tidak berani masuk lebih dalam. Itu penegak hukum Li. Aku tidak menyangka dia akan datang. Tuan ini benar-benar datang ke sini juga. Kurasa itu tidak akan lama sebelum Tuan dari Dewan Tetua Agung Daun Ilahi Abadi kita juga datang. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh Dewa 7 gumpalan api ilahi di bawah mata guntur abadi yang mengejutkan dan para ahli lainnya. Seperti yang diharapkan dari murid Tuan itu. Itu terlalu menakutkan. Tatapan semua orang tertuju pada Li Jinghong di atas rakit kayu, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Enforcer Li, aku tidak berharap kamu benar-benar datang. Pakar daun dewa abadi tingkat atas yang menekan tempat ini terbang ke arahnya dan menyapanya dengan senyum di wajah mereka. Hehe, ini adalah gelombang energi terbesar dalam lebih dari 100.000 tahun. Aku datang karena penasaran untuk melihat dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Li Jinghong memandangi kelompok ahli dan menjawab sambil tersenyum. Dengan kehadiran penegak Li, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Dewa dengan 9 gumpalan api ilahi berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki ini cukup berani. Dia benar-benar berani menyerang para ahli petir abadi. Li Jinghong menoleh dan menatap Wang Xian yang tidak jauh. Pandangannya tertuju pada sayap tulang selama beberapa detik. Mereka ingin menyergapku. Tentu saja, aku harus membalas. Wang Xian juga menilai Li Jinghong dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan Li Jinghong jelas berada di puncak di antara 8 gumpalan api suci. Metode serangannya sangat kuat. Dia hanya mengandalkan sayap tulang. Fang Muking berkata dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Hehe, Wang Xian meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia kembali ke depan gelombang energi dan melihat ke depan dengan tenang. Sayap tulang itu memang luar biasa. Sepertinya bisa mencapai kecepatan puncak keadaan dewa tanpa terpengaruh oleh gelombang energi. Namun, karena sayap tulang ini telah diperolehnya dan dia telah bergabung dengan daun dewa abadi kita, harta itu akan menjadi miliknya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dewa Tuan.
Para tetua di samping Li Jinghong sedikit mengernyit saat mereka berbicara. Tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Mahadewa tertinggi. Dan aturan ini juga untuk merekrut lebih banyak ahli untuk bergabung dengan daun dewa abadi mereka. Li Jinghong mengangguk. Enforcer Li, apakah kamu ingin kembali ke aula utama dan beristirahat sebentar? Para tetua bertanya pada Li Jinghong. Tidak, aku akan tinggal di sini dan melihat-lihat. Kalian silakan. Li Jinghong menggelengkan kepalanya pada mereka. Baiklah, baiklah. Para tetua mengangguk. Bahkan jika beberapa dari mereka lebih kuat dari Li Jinghong, mereka tetap sangat menghormatinya. Semua ini karena Li Jinghong memiliki seorang master. Seorang master yang perlu mereka hormati. Kakak senior, ayo. Fang Muking melihat kakak laki-lakinya berdiri tak bergerak di atas rakit kayu dan berteriak dengan bingung. Saya ingin memverifikasi sesuatu. Mata Li Jinghong berbinar dengan kebijaksanaan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Berdengung. Dalam waktu kurang dari 20 menit, dia melihat Wang Xian bergerak. Cakar naga energi mencakar gelombang laut. Harta karun lain ditemukan. Fang Muking memandang dengan rasa iri yang tak ada habisnya. Kakak senior, dia bisa mendapatkan harta karun dalam gelombang energi setiap 10 hingga 20 menit. Kadang-kadang, dia bahkan bisa mendapatkan senjata dewa. Kata Fang Muking dengan rasa iri yang tak tertandingi. Seperti yang dia katakan, harta karun setingkat setengah dewa telah dicakar oleh cakar energi. Bagaimana dia merasakannya? Energi di dalam gelombang laut melonjak. Mustahil bagi harta demigod untuk merasakannya. Dia hanya bisa mengandalkan matanya. Namun, saya tidak merasakan perubahan apapun pada murid-muridnya. Jika bukan matanya, lalu apa itu? Bisa jadi sayap tulang yang tersembunyi di belakang punggungnya. Dia bergumam dalam hatinya saat sedikit keserakahan muncul di matanya. Li Jinghong sama sekali tidak peduli dengan harta biasa. Namun, harta karun yang memungkinkan dewa yang telah menyalakan 8 gumpalan api ilahi meledak dengan kecepatan puncak keadaan dewa adalah sesuatu yang dia dambakan. Meskipun panas terik, dia tahu bahwa beberapa aturan tidak boleh disentuh. Namun, jika harta seperti itu dapat dengan jelas merasakan semua harta di dalam gelombang energi, itu akan berbeda. Li Jinghong berdiri di sana dan merenung dengan tenang. Waktu perlahan berlalu. Selama itu, dia melihat pemuda itu, yang dikenal sebagai pemburu harta karun, menyerang berkali-kali. Setiap kali dia menyerang, dia akan mendapatkan harta karun. Meskipun harta ini tidak ada di matanya, jika jumlahnya lebih banyak, maka itu akan berbeda. Jika dia bertahan dalam gelombang energi ini selama beberapa dekade, bukankah harta yang dia peroleh sebanding dengan artefak dewa beberapa puluh tahun, atau bahkan beberapa ratus artefak dewa? Satu senjata ilahi sudah cukup untuk membeli sebuah planet. Senjata ilahi dengan 2 gumpalan api ilahi. 2 jam kemudian, informasi lain muncul di benak Wang Xian. Ketika dia melihat informasi ini, senyum muncul di wajahnya. Senjata ilahi lainnya, suara mendesing. Tubuhnya bergerak dan terbang langsung ke gelombang energi. Lord Duo Bao telah bergerak lagi. Jika dia tidak bergerak, biarlah. Begitu dia bergerak, dia akan menggunakan senjata dewa atau membunuh dewa petir abadi. Ketika beberapa orang di dekatnya melihat Wang Xian terbang, mata mereka dipenuhi dengan semangat membara. Orang itu bergerak lagi. Di lokasi yang berlawanan, fakta bahwa seseorang dari daun dewa abadi dapat dengan jelas mengunci harta karun dalam gelombang energi telah diketahui oleh semua orang. Ketika mereka melihat Wang Xian terbang, mereka menatapnya dengan ekspresi canggung. Kali ini, tidak ada yang menyerang Wang Xian. Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan Wang Xian, petir abadi benar-benar menepis gagasan untuk menyergapnya. Sekarang mereka melihatnya terbang menuju pusat gelombang energi, itu pasti karena keberadaan harta karun itu. Secara alami, ekspresinya tidak terlihat bagus. Guyuran. Saat ini, banyak orang melihat Wang Xian terbang keluar dengan mutiara roh air di tangannya. Mutiara roh air memancarkan cahaya ilahi yang sangat kuat. Di atasnya, ada makhluk spiritual yang tampak seperti ikan yang sedang berkeliaran. Senjata ilahi, harta tingkat dewa. Setelah melihat adegan ini, semua orang sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, itu adalah senjata ilahi lainnya. Jika harta Tuan tetap berada di gelombang energi ini selama beberapa tahun lagi, kurasa tidak ada seorang pun di seluruh daun dewa abadi yang lebih kaya darinya. Itu terlalu kuat. Jika saya memiliki energi semacam ini, saya akan menyimpan harta yang dapat saya gunakan. Saya akan menukar harta yang tersisa dengan jasa militer. Saya akan mendapatkan dewa daun dewa untuk membimbing saya dalam kultivasi saya.
Ketika orang-orang dari daun Dewa Abadi melihat senjata dewa di tangan Wang Xian, mereka semua terbakar panas. Li Jinghong, yang sedang berdiri di atas rakit kayu, gemetar. Nafasnya sedikit tergesa-gesa. Aku tidak menggunakan teknik garis mata. Dengan kekuatan 8 gumpalan api suci, aku pasti tidak bisa merasakan harta karun di kedalaman gelombang energi. Itu pasti karena sayap tulang itu. Sayap tulang itu sendiri berasal dari gelombang energi. Sangat mungkin ia bisa merasakan keberadaan beberapa harta karun. Li Jinghong terus merenung di dalam hatinya. Kecepatan mendapatkan harta ini terlalu menakutkan. Jika dia tinggal di sini selama beberapa dekade dan memberikan semua harta yang dia peroleh kepada dewa-dewa Senye, dewa-dewa Senye mungkin akan tergerak untuk menerimanya sebagai murid pribadinya. Ada juga kemungkinan bahwa dewa-dewa daun dewa akan mengambil sayap tulang untuk dirinya sendiri. Belum lagi kecepatan yang bisa ditingkatkan oleh sayap tulang, hanya kemampuan ini saja yang akan menggoda siapapun. Tidak heran Fang Muking sangat marah. Matanya berbinar saat dia melihat Fang Muking. Apa yang kamu katakan terakhir kali bahwa dia melukaimu? Li Jinghong bertanya padanya dengan acuh tak acuh. Kakak senior, aku tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, aku mengatakan bahwa aku ingin membeli sayap tulang itu, tetapi dia tidak mau. Belakangan, beberapa kata-kataku membuatnya marah dan membuatnya langsung menyerang. Dia tidak memiliki keraguan dan tidak memberi saya wajah sama sekali. Fang Muking menjawab dengan ekspresi malu. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal dan latar belakangnya? Li Jinghong terus bertanya. Aku memeriksanya, tetapi tidak ada informasi. Aku hanya tahu bahwa seorang murid mengatakan bahwa dia terbang dari wilayah utara. Namun, dia berani membunuh murid langsung dan ahli Eternal Shocking Thunder. Dia tidak mungkin seseorang dari Eternal Shocking Thunder. Mungkin dia memiliki permusuhan dengan Eternal Shocking Thunder. Kata Fang Muking dengan wajah muram. Dia juga ingin membalas dendam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dewa tanpa latar belakang, itu akan lebih mudah. Li Jinghong ragu-ragu saat memikirkan situasinya. Saat dia berpikir, dia merasakan bahwa pemuda itu telah mendapatkan harta karun lain. Ayo kembali, Li Jinghong berkata kepada Fang Muking, dan rakit kayu itu terbang menuju sebuah rumah besar di benua daun dewa. Kakak senior, minum teh. Ketika mereka tiba di Manor, Fang Muking dengan hormat menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di atas meja. Bang bang, Li Jinghong mengetuk meja tanpa berkata apa-apa, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Melihat kakak laki-lakinya tidak mengatakan apa-apa, Fang Muking diam-diam berdiri di samping. Besok, kamu pergi dan memprovokasi pemuda itu. Lebih baik jika kamu bisa membuatnya menyerangmu. Li Jinghong tiba-tiba berkata kepada Fang Muking. Oh, kakak senior, marah kakak senior, kamu bermaksud membuat marah pemuda itu kakak senior, apakah kamu menginginkannya? Tubuh Fang Muking bergetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Setelah saya mendapatkan sayap tulang, saya akan membantu Anda membangun kerajaan dewa yang kuat dan mendukung Anda untuk menjadi murid pribadi Tuan. Bagaimana, adik laki-laki? Li Jinghong menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bangun kerajaan ilahi yang kuat. Dukung dia untuk menjadi murid pribadi Tuan dengan sekuat tenaga. Adik laki-laki, Fang Muking mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat ketika dia mendengar kata-kata kakak laki-lakinya. Meskipun dia adalah putra surga yang sombong yang menekan suatu wilayah dengan daun ilahi yang abadi, dia tetap tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Di masa lalu, kakak senior tidak pernah memanggilnya adik junior karena bagaimanapun juga dia hanya seorang murid biasa. Apakah dia bisa lulus ujian atau tidak pasti. Tapi sekarang, dengan dukungan penuh kakak senior, aku pasti bisa menjadi murid pribadi. Hati Fang Muking terbakar oleh hasrat, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Kakak senior, aku tahu apa yang harus dilakukan. Fang Muking berkata dengan keras dengan wajah penuh kegembiraan. Harta karun seperti itu tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Mata Li Jinghong bersinar. Kamu pergi dulu besok. Aku akan menjaga di sini. Sebagai penegak hukum daun dewa abadi, dia tahu bahwa tindakannya telah melanggar aturan. Melanggar aturan, bahkan jika dia adalah Lord itu, murid Lord Palem Teknik, dia masih harus dihukum. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tampak mencurigakan. Jika kamu tidak berhasil, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Li Jinghong berkata kepadanya, jangan khawatir, kakak senior. Banyak orang tahu tentang konflikku dengannya terakhir kali. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Fang Muking mengangguk berat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan metode apa yang akan digunakan kakak laki-lakinya.
Harta karun lainnya. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang telah diperoleh duo Tuan Bao. Kemarin, Lord Duo Bao membunuh 3 ahli petir abadi, termasuk 2 api dewa 7 untai dan 1 api dewa 8 untai. Sekarang, jasa militer Lord Duo Bao telah mencapai setidaknya 7 daun, yang lebih tinggi daripada kebanyakan tuan kita, manfaat militer. Jika dia mengeluarkan semua harta di tangannya, dia seharusnya bisa mencapai 8 daun prestasi militer, kan? Di depan gelombang energi, beberapa orang melihat sosok di tepi dan berbisik. Dalam pertempuran kemarin, dia membunuh 3 ahli petir abadi, dan reputasinya menyebar ke seluruh benua daun dewa. Terhadap Tuan Duo Bao yang tiba-tiba muncul, mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Di masa depan, jika duo Tuan Bao ini benar-benar mengubah prestasi militernya menjadi kehormatan pribadinya, dewa pasti akan memberinya posisi yang sangat tinggi. Mungkin dalam beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun, dia akan bisa memasuki inti daun dewa abadi kita. Lagi pula, sayap tulang di tubuhnya dan harta di tangannya terlalu abnormal. Di depan benua daun dewa, Fang Muking terbang menuju bagian depan gelombang energi dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melihat sosok yang berdiri di sana dengan arogan. Kecemburuan dan kemarahan melintas di matanya. Orang-orang membicarakan dia. Dia berbalik, matanya bersinar. Tuan Harta Karun memiliki kemampuan untuk menjelajahi harta karun di gelombang energi. Mungkin dia akan menjadi komandan tertinggi di daerah ini di masa depan. Lebih banyak orang berbicara. Mendengar mereka, wajahnya menjadi semakin malu. Seperti yang diharapkan semua orang, semua ini sangat mungkin terjadi. Meskipun dia adalah favorit surga paling luar biasa dari generasi daun ilahi abadi, dia belum menyalakan api dewa. Di depan 7 atau 8 gumpalan api suci itu, dia masih junior yang lemah. Dalam daun ilahi yang abadi, nilai favorit Peerless Heaven paling banyak sebanding dengan 5 atau 6 gumpalan api ilahi. Masih ada celah besar antara statusnya dan statusnya sebagai ahli sejati. Sosok itu sudah bisa dikatakan sebagai ahli tingkat atas di daun dewa abadi. Selain jasa dan harta militernya saat ini, masa depannya tidak terbatas. Jika bukan karena kamu, kakekku tidak akan jatuh dan membuatku sangat malu. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Sebentar lagi, kamu akan merasa menyesal dan menyesal. Fang Muking bergumam. Dia menjaga ekspresinya dan berjalan menuju sosok itu. Ini adalah harta karun unsur kayu. Harta karun yang kamu gunakan untuk menciptakan kerajaan ilahimu hampir selesai. Di tepi gelombang energi, Wang Xian melihat harta yang baru saja diperolehnya dan memberikannya kepada Meng Muxin. Terima kasih. Meng Muxin mengangguk berat dan menunjukkan senyuman. Selama beberapa hari terakhir, harta yang diberikan kepadanya oleh pemuda di depannya ini sudah cukup baginya untuk membangun kerajaan dewa yang kuat. Selain 5 gumpalan api ilahi di perahu layar, bahkan mantan tuannya tidak akan bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Lagi pula, banyak dewa dengan 7 atau 8 gumpalan api dewa tidak memiliki senjata dewa seperti itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak suka berutang budi pada orang. Dia telah membalas kebaikan ini. Kamu telah memberi Meng Muxin begitu banyak kompensasi. Apakah kamu tidak ingin memberiku kompensasi juga? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Fang Muking berjalan perlahan. Dia menatap Wang Xian dan bertanya dengan samar. Hah? Meng Muxin, Li Muyan, dan yang lainnya menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Fang Muking ini sedikit berkulit tebal dan tidak mau. Namun, itu masuk akal ketika mereka memikirkannya. Fang Muking secara alami tidak mau menerima masalah ini. Pergi dari hadapanku. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata ini dan melihat Fang Muking yang berjalan 10 meter di depannya, dia berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa orang layak mendapat simpati sementara yang lain tidak. Wang Xian, kamu harus tahu bahwa kakekku meninggal karena harta itu padamu. Kamu memberi Meng Muxin begitu banyak harta sebagai kompensasi. Bukankah seharusnya kamu memberiku kompensasi? Kata Fang Muking dengan ekspresi yang sedikit ganas. Hehe, kamu tidak layak. Wang Xian berkata kepadanya dengan lemah, aku akan memberimu 3 detik untuk pergi dari pandanganku. Bagaimana jika aku tidak keluar? Kamu akan mendapatkan sayap tulang. Melalui kemampuan sayap tulang yang kuat, kamu akan dapat menjelajahi harta karun di gelombang energi. Sekarang kamu telah mendapatkan begitu banyak senjata suci, bukankah seharusnya kamu memberikan kompensasi kepadaku? Fang Muking berdiri di sana tanpa rasa takut saat dia menatap Wang Xian dengan mata merah. Hah? Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya.
Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Fang Muking memiliki pemikiran seperti itu. Menggunakan sayap suci yang belum tahu untuk mencari harta karun. 3 detik sudah habis. Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuh Fang Muking. PFFT. Dalam sekejap, Fang Muking seperti semut di depannya. Dia terbang ke samping dan memuntahkan darah. Wang Xian mengabaikannya sepenuhnya. Meskipun dilarang bergerak di sini, kelompok ahli terkemuka tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika Wang Xian bergerak. Itu hanya pelajaran dari penatua ke junior. Apa-apa yang terjadi? Apakah Fang Muking menyinggung Duo Bao lagi? Dia terluka selama bentrokan sebelumnya dengan Lord Duo Bao. Kali ini, dia benar-benar berani datang lagi. Meskipun dia adalah putra kesayangan dewa yang sangat kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan 8 gumpalan dewa api ilahi. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat Wang Xian menyerang Fang Muking lagi. Biarkan aku menebak dengan benar. Fang Muking merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Tunggu saja. 2 serangan dan 2 penghinaan. Di masa depan, aku, Fang Muking, pasti tidak akan melepaskanmu. Saat aku menjadi murid teknik Master Palem, kamu harus bersiap untuk balas dendamku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggeram pada Wang Xian. Fang Muking ini. Ketika Meng Muxin dan yang lainnya melihat ekspresi Fang Muking, mereka sedikit mengernyit. Apakah kamu mengancamku? Ketika Wang Xian melihat ancaman tak terselubung dari Fang Muking, sedikit niat membunuh muncul di wajahnya. Sudah lama sejak seseorang berani mengancamnya. Siapapun yang mengancam saya harus membayar mahal. Wang Xian perlahan mengangkat telapak tangannya dan cakar naga 5 warna langsung memadat. Aku memperingatkanmu terakhir kali. Jika kamu tidak ingin mati, jangan memprovokasi aku. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wajah Wang Xian dingin saat dia mencakar Fang Muking dengan 5 cakar naga unsurnya. Kamu apa yang kamu lakukan? Dalam sekejap, Fang Muking merasakan ancaman kematian menyelimuti dirinya. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia menatap Wang Xian dengan tak percaya. Apakah dia mencoba membunuhku? Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Tidak, tidak, aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin membuatnya marah, senior. Fang Muking meraung di dalam hatinya. Bang! Namun, mereka terlalu dekat satu sama lain. 5 cakar naga elemen mendarat di tubuhnya dalam sekejap. Kematian sudah dekat. Tidak, pada saat sebelum kematiannya, Fang Muking menjerit putus asa, wajahnya dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Suaranya dipenuhi dengan penyesalan. Dia hanya ingin membuatnya marah sehingga dia bisa memicu aturan daun ilahi yang abadi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar berani membunuhnya tanpa ragu sedikitpun. Pada saat ini, tidak hanya Fang Muking, tetapi semua orang di sekitar juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Tuan Wang, Anda tidak bisa melakukan itu. Meng Muxin dan Li Muyan memiliki ekspresi kaget yang sama di wajah mereka. Mereka langsung meneriaki Wang Xian. Untuk membunuh seseorang di wilayah Daun Dewa Abadi, dan untuk membunuh salah satu favorit surga tertinggi dari Daun Dewa Abadi, bahkan eselon atas Daun Dewa Abadi harus dihukum. Selain itu, Fang Muking adalah nama murid Tuhan itu. Meskipun dia hanya seorang murid dalam nama, banyak orang tidak berani memprovokasi dia. Tuan itu adalah perapal mantra. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan mayat Fang Muking ke dalam sarang induk. Ini ya Tuhan, Tuan Duo Bao benar-benar membunuh Fang Muking dalam satu gerakan. His, Duo Tuan Bao benar-benar membunuh Fang Muking. Ini menghancurkan langit. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan jika Duo Tuan Bao memiliki banyak manfaat militer, itu tidak berguna. Sesuatu yang besar telah terjadi. Fang Muking adalah putra surga yang disukai. Tidak peduli apa identitasnya, Duo Tuan Bao membunuhnya tanpa keberatan adalah provokasi terbesar bagi Daun Dewa Abadi. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua orang di sekitarnya gempar saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Karena tindakan Wang Xian kemarin, setidaknya ada puluhan juta orang yang memperhatikannya. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Suara kaget dan tidak bisa dipercaya memasuki telinga Wang Xian. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia secara alami tahu bahwa membunuh putra kesayangan surga Daun Ilahi Abadi adalah masalah besar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia masih akan dihukum oleh Daun Ilahi yang abadi. Namun, Fang Muking mencari kematian dan memiliki niat membunuh yang kuat terhadapnya. Secara alami, Wang Xian juga tidak akan melepaskannya.
Karena dia punya niat untuk membunuh, dia akan membunuhnya. Biarkan kedua gadis itu menyelesaikan masalah dengan ayah mereka. Saatnya mengungkapkan identitasku. Wang Xian tersenyum tipis dan mengeluarkan perangkat komunikasi dari sarang induk. Wang Xian tidak menghubungi kedua gadis itu selama 10 hari terakhir. Dia tidak bisa membantu tetapi menggerutu. Ini Tuan Duo Bao ini masih tersenyum. Dia masih bisa tersenyum. Ketika semua orang melihat Wang Xian berdiri di sana dengan sedikit senyuman di wajahnya, wajah mereka membeku dan mereka tercengang. Dia masih berani tersenyum. Dia benar-benar berani membunuh Fang Muking secara langsung. Namun, pada saat ini, Li Jinghong, yang telah melayang di atas kediaman di benua daun dewa, sedikit terkejut saat melihat Fang Muking dibunuh secara langsung. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Namun, keterkejutan di wajahnya segera berubah menjadi senyuman. Surga benar-benar membantuku. Orang ini benar-benar berani membunuh Fang Muking secara langsung. Aku bisa menghukumnya secara langsung. Selain itu, Fang Muking sudah mati. Tidak akan ada masalah. Langit benar-benar membantuku. Hahaha. Dia tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, dia pindah. Sebuah rakit kayu muncul di bawahnya dan dia terbang menuju Wang Xian. Kamu berani membunuh murid favorit Innocent Heaven di Daun Dewa Abadi, murid dalam nama Master of Laws. Kejahatan ini pantas untuk dieksekusi. Eksekusi perintah eksekusi. Jika kamu bertemu dengan orang jahat, segera bunuh dia. Kerahkan semua ahli di Daun Dewa Abadi. Semua ahli di benua Daun Dewa, bersiaplah untuk membunuh harta karun itu. Dia berdiri di atas rakit kayu dan meraung dengan bermartabat. Suaranya menyebar ke setiap sudut benua Daun Dewa, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Duri maut, mekar. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak lagi, wajahnya penuh semangat membunuh. Jika dia membunuhnya, dia akan bisa mendapatkan harta itu. Setelah mendapatkan harta itu, dia akan menerima hadiah yang mengerikan. Harta karun itu milikku. Dia sangat bersemangat. Pada saat ini, Wang Xian, yang melayang di langit dan baru saja mengeluarkan alat komunikasinya, segera merasakan bunga duri di bawah kakinya ketika suaranya terdengar. Setelah melihat bunga ini, dia segera meletakkan alat komunikasinya ke sarang induk dan menginjaknya dengan ringan. Berdengung, aura pemusnahan langsung menutupi bunga berduri di bawah. Sebelum bunga berduri maut itu mekar, ia mulai layu perlahan. Apa yang telah terjadi? Fang Muking dibunuh oleh Wang Xian itu. Penegak Li telah mengeluarkan perintah untuk mengeksekusinya. Dia benar-benar berani membunuh putra kesayangan surga dari Daun Dewa Abadi kita. Mengapa ini? Apakah dia mengkhianati Daun Dewa Abadi? Pada saat ini, suara-suara datang dari setiap sudut. Sosok besar dengan cepat terbang, tatapannya terkunci ke area ini. Duo Bao, berapa banyak permusuhan yang dimiliki Fang Muking denganmu untuk benar-benar membuatmu membunuhnya? Orang yang begitu kejam, terimalah hukuman dari penegak hukum AS. Li Jinghong melihat duri kematiannya terhalang, dan dia sedikit mengernyit. Namun, dia tidak berhenti saat dia berteriak keras. Dia tahu bahwa dia memiliki sayap tulang dengan kecepatan yang mengerikan. Dia harus mengikat lawannya atau lawannya bisa kabur. Reaksi yang sangat cepat. Dia bahkan tidak memberiku waktu untuk memberitahu kedua gadis itu. Wang Xian sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa dia telah membunuh Fang Muking beberapa saat yang lalu dan Li Zifa muncul di saat berikutnya. Itu tidak benar. Mengapa ada kegembiraan dan niat membunuh yang dingin di matanya? Dia memandang Li Jinghong dan sedikit keraguan muncul di wajahnya sekali lagi. Ada yang salah dengan reaksi dan pandangan pihak lain. Planet Duri, ikat. Li Jinghong menatap Wang Xian dengan tatapan membara. Sebuah tongkat kayu muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan duri seukuran planet yang berdiameter sekitar 4 hingga 500 km menutupi Wang Xian. Duri yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel yang menakutkan, terus-menerus menjerat Wang Xian. Ini tidak akan berhasil. Aku harus bersembunyi dulu dan memberitahu kedua gadis itu. Tatapan Wang Xian menyapu belitan duri yang menakutkan saat dia mengalihkan pandangannya ke depan. Selain penegak Li ini, ada 7 hingga 8 dewa dengan 8 gumpalan api ilahi terbang ke arahnya. Dia mengerutkan kening dan melihat gelombang energi di samping sebelum terbang langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duri yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan mulai terjerat dengannya. Menabrak, suara tulang terdengar dari punggung Wang Xian. Sayap suci yang belum tahu muncul di punggungnya. Dia memegang pedang darah naga di tangannya dan menebas duri. Wang Xian, yang mengendalikan sayap suci yang belum tahu, meledak beberapa kali dengan kecepatannya.
Dia menghindari keterikatan duri dan memasuki gelombang energi. Tanpa ragu-ragu, dia terbang langsung ke kedalaman gelombang laut. Sialan, kecepatannya sangat cepat. Namun, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Li Jinghong tampak sedikit malu saat melihat pemandangan ini. Dengan gerakan telapak tangannya, duri hitam muncul di tangannya. Dia mengikuti dari belakang dan memasuki gelombang laut. Ini buruk. Apa yang Lord Wang coba lakukan? Dia mencoba melarikan diri. Apakah dia mencoba membuat musuh dari seluruh daun Dewa Abadi? Melihat bahwa Wang Xian memblokir serangan para penegak Li, Meng Muxin, Li Muyan, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Membunuh murid kebanggaan surga dan tidak mematuhi penegak sudah membuat musuh dari seluruh daun Dewa Abadi. Selanjutnya, dia akan diburu oleh seluruh daun keabadian. Mengerikan untuk membuat marah kekuatan setingkat dewa. Tuan Wang tidak terlihat seperti orang jahat. Sekarang, Meng Muxin memiliki kesan yang baik tentang Wang Xian, meskipun kejatuhan tuannya yang tidak disengaja disebabkan oleh harta karun itu. Tapi dia juga tahu bahwa musuhnya adalah Eternal Thunder, bukan menyalahkan Wang Xian. Wang Xian tidak perlu memberi kompensasi padanya dengan begitu banyak harta. Namun, dia melakukannya. Ini berarti dia bukan orang jahat. Meskipun dia bukan orang jahat, dia sedikit ekstrim. Sudah berakhir, kata Li Muyan dengan ekspresi malu. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa duo Tuan Bao, yang telah menjadi pusat perhatian selama beberapa hari terakhir dan membunuh seorang ahli petir abadi terkemuka, akan membunuh Fang Muking tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan dan kemampuan Tuan Duo Bao, dia akan memiliki masa depan yang cerah di daun Dewa Abadi. Masukkan gelombang energi untuk membantu Li Enforcer. Jika pihak lain menolak, segera bunuh dia. Para ahli terkemuka di sekitarnya segera mengikuti di belakang dan mengejarnya. Dia tidak memiliki efek apapun di gelombang laut. Seperti yang diharapkan, itu semua berkat sayap tulang itu. Ketika Li Jinghong memasuki gelombang laut, dia melihat bahwa Wang Xian telah terbang lebih dari 100 km jauhnya. Ekspresinya sedikit berubah. Black Forest Lockwood, pergi. Li Jinghong menggertakkan giginya. Dia melihat duri hitam di tangannya dengan sakit hati dan terbang langsung menuju Wang Xian. Black Forest Lockwood ini bukanlah artefak dewa, melainkan cabang di pohon dewa. Selain itu, cabang ini hanya sekali pakai. Menggunakannya sekali akan menghabiskan semua energinya dan menyebabkannya layu. Berdengung, duri hitam itu melesat melintasi gelombang laut dan langsung menuju ke tubuh Wang Xian. Blackton sangat aneh. Bahkan di laut pasang, kecepatannya masih sangat menakutkan. Karena aku sudah bergerak, kamu bisa tinggal di sini. Dia menggeram dengan wajah suram. Hah, apa ini? Kecepatan yang sangat cepat. Wang Xian, yang terbang ke depan, merasakan duri di belakangnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia awalnya terkejut. Bahkan jika dia berada di puncak keadaan dewa, dia tidak akan bisa menghentikannya jika dia memasuki gelombang laut dengan bantuan Sein Wings tanpa prima. Saat dia merasakan duri hitam, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dentang, pedang darah naga di tangannya menebas langsung ke Black Forest Lockwood di belakangnya. Bang, bang, bang. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah saat duri hitam menyentuh pedang darah naga, mereka segera melilitnya dan melingkari lengannya. Ledakan, tubuh Wang Xian bergetar. Energi destruktif dibebankan ke arah duri hitam. Bang, bang. Namun, ketika kekuatan pemusnahan 5 elemen mendarat di atasnya, itu hanya memperlambat kecepatan Lockwood Black Forest. Itu masih sepenuhnya melilit lengan Wang Xian. Wang Xian sedikit mengernyit. Ketika dia melihat Li Jinghong memegang ujung Blackton, ekspresinya berubah jelek. Sepertinya aku tidak boleh meremehkan para dewa di dunia. Alis Wang Xian terjalin erat. Dia belum lama berada di galaksi tak terbatas. Pasti ada banyak harta dan keberadaan yang luar biasa di galaksi sebesar itu. Duri gelap ini adalah hal yang sangat aneh dan kuat. Bunuh dia. Wang Xian melihat lengannya terjerat. Darkton sudah memasuki lengannya dan menyatu dengan lengannya. Terlebih lagi, beberapa duri telah memasuki dadanya dengan aneh. Jika dia memotong posisi lengan dan dadanya, dia akan menderita banyak kerusakan dan kehilangan banyak energi naga. Dihadapkan dengan penegak hukum Li yang dipenuhi dengan niat membunuh yang aneh terhadapnya, Wang Xian tidak memiliki keraguan. Menabrak, sayap tulang mengepak dengan keras dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Wang Xian berbalik dan langsung menyerang Li Jinghong. Haha, ini adalah konfrontasi langsung. Aku, Li Jinghong, tidak takut pada siapapun di level yang sama.
Li Jinghong mengungkapkan ekspresi dingin saat melihat Wang Xian terbang ke arahnya. Dia membuka telapak tangannya dan tongkat di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Duri padat di bawah tubuhnya menyebar di sekitarnya. Seluruh domain berduri berpusat di sekelilingnya. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Ayo selesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Cahaya 7 warna di tubuhnya berkedip saat kecepatannya mencapai puncaknya. Selama aku menjebakmu, kamu akan mati hari ini. Li Jinghong meraung liar saat duri yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya untuk menjeratnya. Di depan duri yang sangat banyak, kecepatannya sama sekali tidak berguna. Ini karena tidak ada titik buta di domain ini. Li Jinghong tahu bahwa akan sulit baginya untuk membunuh Wang Xian dengan niat membunuh dan kecepatannya yang mengerikan. Namun, yang harus dia lakukan hanyalah mengikatnya. Sekelompok ahli di belakangnya akan segera tiba. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki sayap tulang, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Ledakan. Pada saat ini, seluruh wilayah semak duri sedikit bergetar. Batu kilangan yang sangat besar muncul di atas semak duri dan benar-benar menekannya. Senjata ilahi, dan itu adalah senjata ilahi yang sangat kuat. Ekspresi Li Jinghong sedikit berubah saat dia melihat penampakan batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen yang digunakan Wang Xian sekarang bisa dibandingkan dengan senjata dewa dengan 7 gumpalan api dewa. Retakan, retakan, retakan. Batu kilangan 5 elemen muncul dan tanaman merambat berduri layu satu demi satu. Aku bisa menyerahkan senjata suci ini dan meninggalkan sayap tulangnya. Mata Li Jinghong sangat dingin. Tubuhnya bergetar dan pohon dewa muncul di langit. Pohon dewa itu seperti pohon willow dengan cabang-cabang yang menakutkan. Cabang-cabang dilemparkan ke Wang Xian. Bang! Wang Xian memegang pedang darah naga dan menebas cabang-cabangnya. Tingkat pohon dewa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pedang darah naga. Cabang-cabang patah satu per satu. Sialan, level pedang panjang berwarna darah ini pasti tidak lebih rendah dari level 6 gumpalan api ilahi. Mata Li Jinghong menunjukkan tatapan serakah saat melihat pemandangan ini. Fokus. Dia mengeluarkan raungan marah. Semua cabang pohon Tuhan terjerat menjadi satu seperti cambuk yang menakutkan. Mereka dilemparkan ke Wang Xian. Sekarang, sebuah cahaya terang melintas di mata Wang Xian. Dia melihat Li Jinghong, yang jaraknya hanya 10 km, menyerangnya secara langsung. Berdengung. Ketika Li Jinghong melihat bahwa Wang Xian berani mengabaikan serangan terkonsentrasi pohon Tuhan, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Cabang terkonsentrasi menembus tubuh Wang Xian secara langsung. Seekor naga ilahi muncul di pedang panjang berwarna merah darah dan menebas ke arah tubuhnya. Tidak baik. Terperangkap, ditambah dengan kecepatan Wang Xian di puncak kondisi dewa, sudah terlambat baginya untuk menghindari jarak 10 km. Retakan. Pedang darah naga menebas dengan suara retak. Lengan Li Jinghong, yang memegang Black Forest Lockwood, serta tubuhnya yang biasa, terpotong. Darah segar langsung mengalir keluar, dan token kayu di dadanya patah. Namun, dia tidak mati di bawah serangan yang menurut Wang Xian pasti akan mati. Token kayu itulah yang menghalangi serangan fatalku. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Kekosongan ditambah dengan kecepatan sayap suci yang belum tahu adalah gerakan pembunuhan Wang Xian yang paling tidak terduga saat ini. Ada sangat sedikit orang dengan level yang sama yang dapat memblokir serangan tak terduga ini. Meskipun Li Jinghong dipukul, token kayu di tubuhnya telah menyelamatkan nyawanya dan hanya menyebabkan dia terluka parah. Ah! Orang pembawa sial, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Rasa sakit yang hebat datang dari tubuh Li Jinghong. Melihat luka di tubuhnya, dia tidak bisa membantu tetapi meraung dan berteriak pada Wang Xian dengan ganas. Dia menatap token kayu yang rusak dan ekspresinya berubah jelek. Token kayu ini adalah token kayu yang menyelamatkan jiwa. Itu adalah harta berharga yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Untuk dapat menghindari pukulan fatal, harta spesial seperti itu bahkan lebih berharga daripada senjata suci. Namun, token kayu itu sudah rusak. Sepotong Black Forest Lockwood dan token kayu ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan sayap suci tanpa prima, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan kali ini. Ekspresi Li Jinghong menjadi pucat. Oh tidak, penegak Li terluka parah. Serang dengan sekuat tenaga. Saat ini, 7 hingga 8 dewa terbang dari belakang. Ketika lelaki tua di tengah melihat adegan tragis Li Jinghong, ekspresinya sedikit berubah. Anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, kamu tidak akan seberuntung itu dalam waktu dekat.
Ketika Wang Xian melihat sekelompok dewa terbang, ada 2 dari 9 gumpalan api ilahi. Dia melirik Li Jinghong dengan dingin dan berbalik untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, dia tidak cukup kuat untuk melawan para ahli dengan 9 gumpalan api suci. Selanjutnya, setelah menyaksikan harta yang dimiliki Li Jinghong, dia dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap para ahli ini. Kali ini, dia hanya mengandalkan harta untuk menang. Berdengung, dia mengepakkan sayap tulangnya dan melesat menembus gelombang laut dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, dia menjauh dari mereka. Kami membiarkannya kabur. Para dewa tampak malu saat melihat kecepatan Wang Xian. Mereka tidak bisa mengejarnya dalam gelombang energi. Penegak Li, apakah Anda baik-baik saja? Pria tua di tengah datang ke sisi Li Jinghong dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Cabang-cabang menutupi setengah dari tubuhnya yang robek. Area yang robek diambil oleh Wang Xian karena lengannya memegang kayu belenggu Black Forest. Katanya dengan wajah muram. Kekuatannya pasti berada di puncak di antara 8 gumpalan api ilahi. Selain harta di tangannya, dia tidak berpikir bahwa ada orang dengan level yang sama yang bisa melawannya. Artefak suci di tangan orang itu terlalu banyak dan terlalu kuat. Enforcer Li, Wang Xian ini sangat kuat. Ditambah dengan kecepatannya yang mengerikan, kita tidak bisa menangkapnya sama sekali. Apalagi sekarang. Pria tua di tengah memandang Li Jinghong dan mengerutkan kening. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Fiu, dia memiliki Black Forest Lockwood yang kutinggalkan. Aku bisa merasakannya dalam waktu 10 jam. Kata Li Jinghong dengan ekspresi yang sangat malu. Enforcer Li, bahkan jika kamu bisa merasakan lokasinya, akan sulit bagi kami untuk membunuhnya. Alis lelaki tua itu terjalin erat. Harta karun sayap tulang itu terlalu kuat. Itu tidak memiliki efek sedikit pun pada pasang surut laut. Saya akan memberitahu para ahli dari Departemen Penegakan Hukum untuk mengirim seseorang ke sini. Kata Li Jinghong dengan ekspresi gelap. Hanya ada satu cara sekarang. Selama ahli dari Departemen Penegakan Hukum tiba, orang itu pasti akan mati. Namun, ketika ahli dari Departemen Penegakan Hukum tiba, dia takut akan harta karun itu. Ayo bunuh dia dulu. Li Jinghong sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa semuanya telah sampai pada titik ini. Dia mengeluarkan alat komunikasi khusus dari Departemen Penegakan Hukum dan segera merilis pesan ke seluruh Departemen Penegakan Hukum. Setelah pesan dirilis, semua penegak hukum akan dapat melihatnya. Departemen Penegakan Hukum Daun Dewa adalah departemen dengan otoritas terbesar dari Daun Dewa Abadi. Semua yang melanggar aturan akan dihukum oleh Departemen Penegakan Hukum. Bahkan jika Anda adalah ahli puncak alam dewa, Anda masih akan dibunuh oleh Departemen Penegakan Hukum Daun Dewa. Departemen Penegakan Hukum Daun Ilahi terkenal karena menekan seluruh wilayah timur dan mengintimidasi semua murid di Eternal Shocking Thunder. Di sisi gelombang energi, Dewa Api Dewa 8 gumpalan yang bergabung dengan Daun Dewa Abadi belum lama ini membunuh putra kesayangan surga, Fang Muking, dan melukai saya dengan parah. Saya meminta pakar lain dari Departemen Penegakan Hukum untuk datang dan dukung aku. Li Jinghong mengirimkan informasi tersebut ke Departemen Penegakan Hukum dan berdiri di sana dengan tenang mengawasi. Penegak hukum planet di dekat benua Daun Dewa segera bergegas. Sekarang, kalian mulai menghubungi Kapten Li Jinghong. Segera, pesan dikirim ke semua penegak hukum. Segera setelah itu, para ahli dari Departemen Penegakan Hukum menghubungi Li Jinghong. Melihat penegak hukum di dekatnya, Li Jinghong mengungkapkan senyuman. Total ada lebih dari 50 penegak, termasuk 3 dari 9 api suci dan 5 dari 8 api suci. Dengan kekuatan seperti itu, ditambah dengan para ahli dari benua Daun Dewa, itu sudah cukup untuk mengelilingi mereka. Berdengung. Pada saat ini, komunikasi di tangannya sedikit bergetar. Apa, Tuan? Kemari. Ketika dia melihat pesan di komunikasi, ekspresinya sedikit berubah. Benar? Tidak peduli apa, Fang Muking adalah murid dalam nama guru. Jika seseorang membunuhnya, itu tidak memberikan wajah apapun kepada guru. Dewa 8 api ilahi layak atas tindakan guru. Mata Li Jinghong berkedip saat dia berbicara. Karena Tuan ada di sini, waktu kematian orang itu telah tiba. Ekspresi sinis muncul di wajahnya. Tunggu di sini. Sebentar lagi, Tuanku juga akan datang. Dia berkata kepada orang-orang di sampingnya. Apa, teknik telapak tangan juga ada di sini. Para dewa di sampingnya, yang memiliki 8 gumpalan api dewa dan 9 gumpalan api dewa, sedikit terkejut, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Guru Li Jinghong adalah ahli teknik telapak tangan. Dia adalah pemimpin divisi penegakan Daun Dewa Abadi, Master Teknik Telapak Tangan.
Di daun Dewa Abadi, dia praktis bisa mengikuti hukum dan menetapkan aturan. Karena bahkan ahli teknik telapak tangan ada di sini, Wang Xian tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Kita bisa mengambil kembali harta sayap tulang. Pria tua di tengah berkata perlahan. Ketika Li Jinghong mendengar kata harta karun sayap tulang, dia sedikit mengernyit. Ekspresinya sedikit berubah. Saya harap tidak ada yang tidak terduga akan terjadi. Dia berpikir sendiri. Pada saat yang sama, ada sebuah planet yang dibangun dengan kekuatan dahsyat yang terletak di samping kerajaan abadi. Planet ini ditutupi duri kelas Dewa Hitam. Di luar aula penegakan hukum agung, seorang pria parubaya memimpin selusin orang saat mereka terbang menuju kerajaan abadi sambil memancarkan aura yang kuat. Meskipun Fang Muking itu hanya muridku, bakat anak itu tidak buruk. Dia seharusnya bisa lulus ujian. Seseorang berani membunuh muridku. Aku ingin tahu siapa yang memberinya keberanian. Dalam kehampaan, pemimpin pria parubaya yang agung berbicara perlahan, duri di matanya terhubung menjadi satu baris. Seluruh muridnya seperti penjara kayu, penuh dengan tekanan yang kuat. Segera, pria parubaya yang agung itu memimpin lebih dari selusin sosok besar dan dengan cepat terbang menuju gelombang energi. Di kerajaan Dewa Abadi yang besar di pusat wilayah timur, pohon dewa, ramuan dewa, dan bunga dewa menutupi seluruh kerajaan Dewa Abadi. Di susunan teleportasi, pria parubaya yang bermartabat itu memimpin sekelompok penegak menuju arah gelombang energi. Pada saat yang sama, di pusat kerajaan ilahi abadi, di titik tertinggi pohon dewa besar, dua gadis kecil sedang duduk di ayunan, bergoyang dengan senyum di wajah mereka. Di samping mereka, seorang wanita dengan temperamen anggun dan mulia berdiri di belakang salah satu gadis, memberinya cambuk. Wanita itu memiliki rambut seputih salju. Meskipun dia tidak terlihat tua, dia memiliki aura suram tentang dirinya. Namun, pada saat itu, wajah wanita itu dipenuhi dengan senyuman. Kedua gadis kecil ini secara alami adalah Hua RKR. Wanita di belakang mereka adalah ibu mereka, istri dewa-dewa daun. Bas-bas. Pada saat ini, perangkat komunikasi tidak jauh di depan berdering. Bunga yang sedang bergoyang di ayunan itu langsung melompat turun. Seharusnya orang tua Wang itu. Dia segera berjalan ke meja dan melihat bahwa itu memang pesan Gai. Senyum muncul di wajah kecilnya, dan sepasang gigi taring kecilnya terlihat sangat imut. Apakah itu dia? Kai Er juga menoleh dan bertanya pada Hua Er. Oh, apakah orang yang membesarkan kalian dua gadis kecil di sini? Ibu harus berterima kasih kepada teman itu dengan benar. Wanita itu menoleh dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kembalinya kedua putrinya secara tiba-tiba selama setahun terakhir membuat wanita itu merasa seolah-olah kembali ke perasaan melahirkan mereka berdua di dalam rahimnya selama 10 bulan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, putrinya tiba-tiba memiliki seorang ayah, yang membuatnya sedikit cemburu. Tak perlu dikatakan, suaminya bahkan lebih dari itu. Selama setahun terakhir, mereka telah mendengar dua gadis kecil berbicara tentang orang cabul yang mereka panggil Wang Tua berkali-kali. Mereka tahu bahwa kedua gadis kecil itu bergantung dan menyukai orang itu. Ya, aku akan membuka bayang-bayang ilahi untuknya. Hua Er melihat bahwa itu adalah pesan Wang Xian dan mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, dia cemberut sedikit dan wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. HMPH, orang ini bilang dia akan datang setelah menetap di bumi. Sudah lebih dari setahun sekarang. Dia cemberut dan berteriak pelan. Gambar virtual muncul di gambar di depannya. HMPH, kamu masih tahu cara menghubungi kami. Hua Er mendengus dingin saat melihat Wang Xian. Keier berjalan sambil tersenyum. Dua gadis, aku sudah berada di wilayah daun Dewa Abadi. Aku sekarang berada di Energi Tide. Cepat, cepat, ayah. Aku dikejar oleh orang-orang daun Dewa Abadi. Cepat datang dan selamatkan kami. Di layar, Wang Xian tersenyum pada kedua gadis itu. Setelah dia menyingkirkan Li Jinghong, dia terbang selama setengah jam. Ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya, dia segera menghubungi Hua Er dan Keier. Alasan mengapa Wang Xian berani membunuh murid-murid mereka di wilayah daun Dewa Abadi adalah karena dua gadis kecil ini. Apa, kamu datang ke wilayah timur? Orang-orang Eternal Divine Leaf mengejarmu. Apa-apa yang terjadi? Hua Er sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Mengapa orang-orang mereka mengejar Wang Xian? Ada favorit surga di antara daun Dewa Abadimu yang memprovokasiku. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Ketika aku hendak menghubungimu, para ahli daun Dewa Abadimu datang.
Mereka semua ahli dengan 8 api dewa dan 9 api dewa. Aku tidak bisa menahannya. Kalian berdua gadis kecil, pikirkan cara cepat. Kalau tidak, kalian harus mengambil mayatku. Wang Xian masih tersenyum saat berbicara dengan kedua gadis kecil itu. Benar-benar, Hua RKR sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Aku masih bisa membohongimu. Lihat, Wang Xian mengangkat tangan kanannya. Ada jejak yang ditinggalkan oleh Black Forest Lockwood. Duri hitam ini agak aneh. Dia sebenarnya tidak dapat menghapusnya sekaligus. Menurut perkiraannya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Wang Tua, di mana kamu? Kami akan segera pergi. Keir segera berkata dari samping. Dalam gelombang energi. Wang Xian berkata langsung. Baiklah, kita seharusnya bisa mengunci posisimu melalui perangkat komunikasi. Tunggu kami akan segera sampai. Kedua gadis kecil itu segera berkata ketika mereka melihat wanita di samping. Bu, apakah ayah sudah kembali? Wang Tua sedang dalam masalah, kita harus segera pergi. Hua Er segera berkata kepada wanita itu. Ayahmu pergi ke Black Forest untuk menyelesaikan beberapa masalah, tapi dia belum kembali. Wanita itu mengerutkan kening. Melihat penampilan putrinya yang sedikit cemas, dia berjalan mendekat. Kalau begitu ibu, ahli daun dewa abadi kita sekarang mengejarnya. Jika Hua Er mengerutkan kening dan menatap ibunya. Tidak apa-apa, fakta bahwa dia dapat menghubungi Anda berarti dia baik-baik saja. Minta dia untuk mencari tempat tinggal selama setengah jam. Kami akan tiba di sana dalam waktu setengah jam. Wanita itu segera berkata, iya, oke. Hua RKR segera mengangguk. Ibu, kalau begitu kita akan segera pergi ke sana. Aku akan pergi bersamamu. Wanita itu berkata, dengan lambaian tangannya, sekuntum bunga terbang ke depan. Nenek, bibi, pada saat ini, sesosok terbang dengan cepat. Sosok itu adalah seorang pria parubaya yang bermartabat. Namun, di hadapan wanita itu, dia tidak memiliki sedikit pun sikap yang mengesankan. Pria parubaya ini adalah pria parubaya yang telah memberitahu dewa-dewa daun terakhir kali. Bawalah orang-orang yang melindungi daun dewa bersamamu dan ikuti aku segera ke tanah gelombang energi. Kata wanita itu langsung. Nenek, apakah kamu juga pergi? Pria parubaya itu sedikit terkejut dan buru-buru bertanya. Itu benar, orang yang menyelamatkan gadis itu, Yuan Yurou, sedang dalam bahaya. Kita akan segera ke sana. Kata wanita itu langsung. Oke, Nek, kami akan segera pergi ke susunan teleportasi. Hati pria parubaya itu bergetar. Dia secara alami tahu tentang pemuda yang disebutkan neneknya. Dia adalah pemuda yang membesarkan kedua bibinya di planet itu. Dengan status bibinya saat ini di daun dewa abadi, status pemuda itu sangat mulia. Bahkan saudara laki-lakinya harus menghormati. Dia tidak berani ragu dan langsung terbang menuju susunan teleportasi. Pada saat yang sama, kelopaknya terbang ke segala arah. Hus, hus, hus. Segera, sosok dengan cepat terbang. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang mengikuti dewa-dewa daun dewa ke bumi terakhir kali. Seven Peak Deity Realm Elders, sekelompok dewa dengan 8 atau 9 gumpalan api ilahi. Meskipun mereka mengenakan pakaian yang berbeda, semua orang di daun dewa abadi tahu tentang mereka. Mereka adalah penjaga daun ilahi. Penjaga daun ilahi, kekuatan daun ilahi abadi. Berbeda dengan penjaga daun dewa biasanya tinggal di kerajaan dewa abadi dan menjaga sekitarnya. Penjaga daun dewa adalah tombaknya, dan penjaga daun dewa adalah perisainya. Salam untuk wanita dewa dan kedua putri. Lebih dari 50 sosok terbang mendekat dan langsung berteriak. Ayo cepat. Kedua gadis kecil itu segera datang ke barisan depan dan mendesak. Kelompok itu melangkah ke dalam barisan dan segera menghilang. Hanya 10 menit telah berlalu sejak sekelompok sosok itu berteleportasi. 2080